Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Margianto, host dalam kegiatan podcast Talita Group, akan mengajak seluruh pemirsa untuk bisa bersama-sama menimba ilmu. Dalam artian bagaimana nanti kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari sekaligus menjadi hal yang sangat bagus, karena dalam kesempatan ini saya akan membawakan suatu tema, yaitu inspirasi sang pejuang. Nah, ini sangat luar biasa kepada pemirsa, dan juga alhamdulillah di sini juga sudah ada narasumber kita. Tapi dalam kesempatan ini ayo kita awali bersama-sama dalam pertemuan ini dengan membaca basmalah dan doa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini di podcast Talita Group kami membawakan tema yaitu inspirasi sang pejuang. Alhamdulillah, dalam hal ini sudah ada narasumber kita, yaitu yang saya hormati Pak Haji Hermanto. Alhamdulillah. Ya, makasih. Nah, sudah ada di tengah-tengah kita. Semoga nantinya dalam bincang ini bisa memberikan suatu faedah ya, manfaat, inspirasi kepada kita semua. Tapi sebelumnya saya sapa dulu beliau supaya tak kenal maka tak sayang ini pemirsa. Karena beliau kelihatannya keep smile-nya luar biasa. Dilihat dari usia, Masya Allah, tidak kalah dengan artis-artis papan atas ini kayaknya, Masya Allah. Gimana Pak Haji Herman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Gimana kabarnya? Ustadz Margianto yang luar biasa ini. Ini kita sudah kemari nih, Masya Allah. Ya, perkenalkan, nama saya Bapak Haji Hermanto. Saya lahir di Kota Malang. Sekarang sudah kepala 4 ini usianya ya. Iya, Pak Ustadz, Masya Allah. Baru tapi tetap semangat berjuang. Jadi insya Allah sekarang saya sudah domisili resmi di Denpasar ya. Di Denpasar, di Jalan Gunung Penulisan kita di Denpasar. Ya. Alhamdulillah ya Pak Haji. Apa namanya, keluarga bagaimana, istri dan anak-anak Alhamdulillah sehat? Semua sehat, Ustaz. Alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah nih perkenalan singkat sama beliau luar biasa. Nanti kita sambung di pertanyaan-pertanyaan untuk beliau kayaknya. Makanya tak kenal maka tak sayang. Apa sih yang menjadi inspirasi sang pejuang? Nah, gitu tema kita. Karena dalam tema ini betul-betul nantinya menjadi penyemangat kita semuanya. Baik Pak Haji Herman, luar biasa, alhamdulillah. Terus pertanyaan yang singkat juga ini. Berarti Pak Haji ini mulai tahun berapa nih tinggal di Denpasar? Iya, itu ya lumayan lah, agak lumayan. Jadi saya masuk di Bali, di Denpasar. Saat itu kita di daerah Jalan Imam Bonjol. Jalan Imam Bonjol itu insya Allah kalau tidak salah tahun 98. Masya Allah. Berarti tahun kalau 98. Sekarang itu berarti kurang lebih 30-an ya? Iya, lumayan lah. Sudah penduduk Denpasar ya? Sudah tahun 98 dan waktu itu saya bekerja di suatu perusahaan wira swasta kayak di toko mebel seperti itu. Ya. Dan perjalanan ya tidak paham, akhirnya bisa pindah ke daerah itu, waktu itu di Gunung Agung. Gitu. Di Gunung Agung, terus kita berubah juga ini haluannya bisnisnya. Kita waktu itu di kuliner, Ustaz. Di kuliner, Masya Allah, di kuliner kita berjalan sampai sekian, lebih dari 10 tahun kita di kuliner itu. Tapi sebelumnya gini Pak Haji, kaitan tadi sudah disampaikan nih, kerja pertama di perusahaan mebel ya? Iya, di perusahaan mebel. Coba mungkin bisa sedikit menyampaikan kiat-kiatnya di mebelnya itu bagaimana Pak Haji? Karena ini kan berurutan nih usahanya Pak Haji nih. Ayo. Iya, jadi saat itu saya ya masih terlalu muda juga ya. Kerja di mebel. Akhirnya kita belajar di situ dan alhamdulillah salah satu toko yang ada di Imam Bonjol
tak sebutkan namanya nggak apa-apa ya. Boleh. Itu di mahkota ya, di mebel mahkota itu di salah satu perusahaan di mahkota saya bekerja kurang lebih dua tahunan itu. 2 tahunan di situ dan ya sampai bisa bikin itu Ustadz kayak furniture itu ya lemari ya meja ya buffet dan lain-lain seperti itu. Berarti di workshopnya di bengkelnya. Iya, di bengkelnya seperti itu. Sampai seperti itu. Tapi dulu itu Ustadz. Dulu itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan serba otomatis semua ya. Paku tembak semua mesin semua pakai mesin. Kalau dulu manual Ustadz. Saya masih manual. Tapi alhamdulillah itu membuat kita semangat kerja ya. Capek kerja itu. Capek kan gitu. Berarti saat itu kerjanya di workshopnya. Terus penjualannya ada? Ada sendiri, ada di penjualan di toko. Ya waktu itu kakak saya yang perempuan yang megang di di penjualan. Berarti jenengan 2 tahun itu luar biasa untuk bisa memahami teknik pembuatan bahasa kasar tadi tukang kayu. Tukang kayu, masya Allah. Untuk perdana masuk di Bali bekerja menjadi engineering ya. Atau tukang ya. Tukang kayu, masya Allah luar biasa. Tahun berapa? 98. Sampai 2 tahun, kurang lebih tahun 2000 ya. 2000. Baru kita nyambung tuh. Ketika tahun 2000 kan sudah enggak di mebel lagi betul. Terus di mana kerja yang kedua ini? Alhamdulillah Ustadz, waktu itu nggak tahu ini, kok tahu-tahu kita di kuliner ini. Kuliner tadi apa tuh? Warung makan. Alhamdulillah saya kembangkan kuliner, ya disupport sama keluarga juga. Akhirnya bisa sampai saya punya 7 tempat. 7 tempat. Iya 7 cabang lah di Denpasar. Di mana aja? Ya daerah sekitar Teguh Umar, Marlboro, ada yang di Diponegoro, ada yang di Mahendra Data, seperti itu Ustaz. Itu sebagai karyawan atau pemilik? Iya sebagai pemilik Ustaz. Pemilik langsung. Berarti setelah jadi mebeler atau buka kerja, kuliner, sekarang kuliner mandiri. Mandiri. Masya Allah, luar biasa pemirsa, luar biasa ini. Bisa yang keduanya ini. Berarti 7 cabang ya. Alhamdulillah. Waktu itu saat itu 7 cabang. Omsetnya gimana? Bisa cerita nih? Waduh. Iya kalau saat itu memang kuliner masih belum banyak menjamur seperti sekarang Ustaz. Kalau sekarang ini 1 meter itu sudah ada. Kalau dulu tuh kan Marlboro itu kayaknya cuma kita aja kita lah itu yang babat alas di situ. Alhamdulillah rame banget kalau dibilangin luar biasa nyari uang tahun segitu. Berapa? Kurang lebih biar ada ini informasi. Lumayan lah saya bilang itu pokoknya 1 cabang berapa omsetnya setiap hari atau per bulannya gitu. Iya, tiap hari itu waktu itu di saat di atas penjualannya di atas antara 2 juta sampai 3 juta. 1 hari ya. Iya. Penjualannya. Kalau penjualannya Ustaz penjualannya. Nggak ngomong hasilnya kita. Iya. Masuk kotornya sama modal 2 juta. Ini saat itu tapi Masya Allah luar biasa Pak Haji. Ya oke. Itu di usaha kuliner dengan 7 cabang itu berjalan berapa lama? Mulai tahun 2000 itu sampai berapa tahun? Iya Ustaz. Itu kurang lebih itu berjalan antara 11 sampai 13 tahun. Luar biasa. Lama sekali. Istiqomah ya. Dengan wirausaha itu Iya. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Jadi intinya dengan usaha yang kedua ini atau istilahnya memilih menjadi pengusaha ya. Kalau kemarin kan bekerja pengusaha. Itu di bidang kuliner ini. Ya, sehingga memiliki 7 cabang, Masya Allah. Bisa ditiru ini, pemirsa yang berbahagia ini. Pak Haji Herman pada saat usia itu, beliau sudah memiliki 7 cabang usaha kuliner, yaitu makanan makan ya. Warung nasi yang bisa menjadi inspirasi yang lain ternyata Sehingga di jalan-jalan sekarang ini khususnya di kota Denpasar bisa jadi antar 2 meter 3 meter sudah ada warung gitu. Kalau dulu kan sepi ya. Akhirnya luar biasa itu pendapatan yang dihasilkan ya. Baik Pak Haji, alhamdulillah ini pertanyaan yang kedua dalam artian segi usaha yang Pak Haji Herman rintis ya. Terus selanjutnya setelah
perjalanan 11 tahun tadi berapa tahun? Ya kurang lebih antara 11 sampai 12 13 tahun. 13 tahun ya. Kurang lebih. Terus habis itu ada lagi? Mungkin ada nggak ngerti lagi. Itu kita itu tidak pernah tahu ya nasibnya kita, perjalanan kita. Di situ ya namanya orang ada rasa titik jenuhnya juga kan. Kepingin maju juga, namanya manusia kan kepingin maju. Waktu itu saya sempat juga terjun di pedagang. Jadi saya waktu itu buka usaha lagi, Ustaz. Apa itu? Sudah punya warung ini, saya buka toko tas, toko sepatu, sandal, kacamata kayak gitulah, aksesoris kayak gitu. Aksesoris ya. Iya, di Jalan Marlboro waktu itu saya ngontrak toko di situ. Sudah. Kurang lebih 2 tahun kalau nggak salah itu. Jadi inspirasi lagi. Ya, saya kepingin nambah, namanya manusia. Kepingin nambah, akhirnya 2 tahun berjalan seperti itu. Di 2 tahun berjalan, tapi tetap masih kuliner itu masih saya kelola. Terus ya itu tadi saya bilang ada titik jenuh juga, capek nungguin walaupun kita sudah ada karyawan yang nunggu di situ, tapi ya kepingin maju. Akhirnya terjunlah kita di properti kita. Di aksesoris tadi 2 tahun ya. 2 tahun. Luar biasa ya. Jadi sudah menambah lagi amal usahanya. Jadi dengan usaha aksesoris ya. Pasti juga dibutuhkan. Cuma ya memang berproses tadi. Terus selanjutnya mungkin Pak Haji. Ya itu langsung. Tapi sebelum itu kira-kira omsetnya nih kan harus saya tanya ini. Di sini temanya inspirasi sang pejuang. Dalam perjalanan untuk aksesoris gimana ini? Sebenarnya lumayan, Ustaz. Lumayan. Karena ya itu saya bilang di tahun-tahun saat itu masih jarang sekali. Jarang sekali orang jual kayak sekarang kan berjamur tuh, orang jaket-jaket, orang tas. Bahkan udah banyak sudah kayak topel kacamata waktu berarti itu. Perintisnya dengannya. Iya, insya Allah ya mungkin seperti itu ya. Perintis dalam usaha ya. Masya Allah. Ya luar biasa ya, kurang lebih tadi omset saya tanya nih, harus diceritain setiap bulan lah. Kalau aksesoris bisa dikatakan setiap bulan ya? Ya bisa ya, hitungannya berapa itu? Tiap hari ada laporan. Ada uang pendapatan masuk iya. Kurang lebih sekitaran ya antara segitu, antara 3 juta, 4 juta sampai aksesoris itu ya. Iya. Kalau akumulasi karena kita jualannya kan itu macam-macam saya bilang tadi ya. Benar. Ada kacamata, ada tas, ada sapu, ada sandal. Enggak, sepatunya enggak. Sandal. Tas, sandal kayak gitu ya. Masya Allah. Karena kita fokusnya di tas itu. Melayani lokal atau melayani luar negeri? Karena kita di Bali nih. Iya, cuma kita ngecer aja waktu itu. Karena kan usaha belajar kan itu belum sampai kita jadi industri belum. Oh iya, oke. Baik Pak Haji, itu usaha yang ketiga ya, aksesoris. Berikutnya apa Pak Haji tadi sempat? Iya itu terjun tadi di kayaknya teman-teman di properti kok bagus, lari ke properti itu Ustaz. Masya Allah, ternyata ya luar biasa. Eksplorasi ya. Semangat. Mumpung masih muda. Iya. Nanti kalau tua kan repot ya. Iya. Gimana properti? Waduh. Manisnya, asinnya, pahitnya sudah kita rasakan ya. Terus akhirnya saya kok kurang nyaman juga sudah di sini. Sebentar, gitu. Untuk properti itu berapa tahun, Pak Haji? Nggak lama saya, paling antara 1 tahunan, yang nggak lama. Apa yang dilakukan itu saat itu? Iya karena itu gara-gara pertama kita kenal marketing waktu itu ya. Iya, properti seperti tanah, rumah. Iya, seperti itu kos-kosan, ya macam-macam seperti itu, Ustaz. Waktu itu saya punya bos yang pernah menjual berapa unit tanah atau berapa unit rumah coba? Waduh, ya nggak hafal Ustaz, orang sering Bang. Ya, disampaikan aja. Iya. Berapa ya? Beberapa unit lah. Tanah itu nih ya. Lebih berapa? Rumah. Ya 10? Banyak Ustaz, ya lebih lah. 10 lebih ya? Lebih. Itu tanah. Karena kita punya bos waktu itu ya, punya bos yang kerjasama sama kita, orang Surabaya, orang Surabaya. Jadi dia kalau mau nyari tanah atau rumah atau apa ya, selalu menghubungi saya. Nanti dia kalau mau jualin juga saya disuruh seperti itu. Jadi saya megang aset-asetnya mereka itu. Itu juga jalan ya? Iya. Jadi multi talent. Iya, tapi ya itu tadi saya bilang. Namanya manusia itu kurang pas aja, kepingin aja gimana ini yang enak, yang nyaman kan gitu. Masih belum menemukan perjalanan lah seperti itu. Iya. Baik. Terus selanjutnya setelah dari properti ya terakhir ini tadi disampaikan, terus ada usaha lagi. Iya. Apa itu? Terus saya kan kepingin ya gimana ya kita sebagai terakhir tahun berapa itu properti Pak Haji? Waduh, tahun berapa ya itu? Terakhir propertinya 2006
15 kalau 15. Terus 15 14 itu. Terus habis itu Terus saya sudah waktu saya masih di kuliner itu, saya sudah daftar haji. Waktu itu ngantrinya nggak panjang, Ustaz. panjang. Jadi saya daftar di tahun 2010, 2015 sudah dipanggil itu. 2015 dipanggil, saya berangkat haji bersama istri. Nah, dari situ saya ya di sana namanya di sana ya kepingin mensucikan hati ya, kepingin katanya itu hadisnya Rasulullah kan gimana? Al umratu ilal umroh. Sorry. Apa namanya? Itu kalau yang umroh ya. Waktu itu saya haji dulu. Saya waktu itu haji dulu. Haji di sana saya berdoa. Saya di sofa Marwah berdoa, ya Allah, saya kepingin tiap saat, tiap bulan, tiap tahun saya itu kepingin kesini. Gimana caranya? Pulang dari haji, Ustadz. Pulang hari haji, saya dilamar oleh salah satu perusahaan travel umroh. Oh, travel umroh. Ngomong travel umroh. Travel umroh itu melamar saya untuk menjadi marketing waktu itu. Untuk menjadi marketingnya salah satu kerjalah. Sampai terima itu? Iya, karena kan ini ajakan baik langsung bisa ke tanah suci terus kan. Wah, ini mungkin jalan saya untuk ke tanah suci nih. Saya bilang gitu. Akhirnya saya dalamin itu. Saya benar-benar kerja. Waduh, ya capek sih nyari jamaah, kita silaturahmi ke satu tempat ke tempat lain. Sampai saya keluar dari Bali itu ke Jember, Banyuwangi, Kediri, Malang, Surabaya. Sudah saya lewatin semua itu, Ustaz. Tiap hari itu gimana caranya kita bisa closing untuk memberangkatkan jamaah. Iya, di situ. Berarti jadi, menggeluti di dunia ini. Travel yang terakhir itu travel itu. Ikut sama salah satu perusahaan. Satu perusahaan travel. Iya. Terus perjalanannya gimana nih? Enak dan tidaknya coba diceritain dulu lah. Iya, karena yang ikut jadi mulai dari marketing tadi. Iya, karena ini saya bilang kok enak ya kita jadinya kalau marketing ini juga jadi tetap pelayan tamunya Allah toh. Orang yang mau haji maupun mau umrah itu kan tamunya Allah. Kita masuknya di pelayan. Nah, dari situlah saya merasakan kayak ketenangan itu. Saya kerja yang di sini tuh hasil dapat semua dapat, tapi ketenangan di batin ini kurang. Nah, karena di sini mungkin ya dari berkahnya itu, jadi kita nyari berkahnya, faedahnya juga dapat, Ustaz. Nah, dari situ ketemu sama orang-orang baik, karena mereka kebanyakan orang yang mau melaksanakan perjalanan ke tanah suci itu insya Allah orang-orang yang sudah mau tobat, orang-orang yang sudah mau mendekatkan diri sama Allah Ta'ala seperti itu. Jadi langsung saya semangat itu di situ. Saya melayani gitu, semangat melayani. Akhirnya dijadikanlah saya sebagai salah satu kepala cabang yang ada di Bali. Wih, Masya Allah. Tahun berapa itu? Aduh, tahun berapa? Mungkin ya 2016-an itu. 2016. Sudah 2016 itu pulang dari haji itu 2016 itu saya dijadikan cabang. Saya megang lah di Bali. Kepala cabang. Iya, dan alhamdulillah selama saya memegang nggak ada problem, nggak ada masalah, jamaah juga baik, senang seperti itu, sehingga terinspirasi. Iya, masa sih kita mau jadi kernet terus, jadi supir lah. Artinya memang jiwa saya kan memang pengusaha ya. Saya kepingin sesuatu itu orang lain bisa, kenapa sih kita tidak kan gitu. Iya, kenapa kita tidak? Orang lain aja bisa ya. Akhirnya saya disupport sama keluarga, didorong sama teman-teman juga. Itu akhirnya saya ngurusin lah legalitasnya terlebih dahulu. Sambil masih bekerja sebagai kepala cabang, saya ngurusi legalitas. Berarti ceritanya setelah masuk di dunia travel umroh ini, diikuti salah satu perusahaan, itu berapa tahun, Pak Ji? Lama itu 2016 sampai 2000 Covid itu Covid 20. Iya. 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Itu dalam artian menjadi karyawan di salah satu travel haji umroh. Ya. Terus tadi sempat menyampaikan kok kepingin merintis memiliki travel gitu. Iya. Jadi karena saya sudah nyaman di bidang ini, Ustaz. Iya. Saya sudah nyaman. Iya. Saya sudah nyaman. Saya merasa ini kayaknya pas dengan hati saya, dengan pikiran saya. Akhirnya saya geluti, saya ngurus legalitasnya, dan alhamdulillah di tahun 2020, sekarang 2004 ya sekarang. 2026 ya. 2023 akhir itu keluar sudah izinnya. Izin punya usaha. Ya. Apa namanya, Pak Haji?
nama travelnya coba. PT Sohibul Wafa Berkah Group, Ustaz. Oh, Sohibul Wafa. Iya, tapi kalau panjang itu orang Sohibul Wafa gitu. Sohibul Wafa Travel, Ustaz. Berarti kalau yang travel ini milik sendiri. Ya, alhamdulillah. Izinnya di Bali gitu ya? Iya. Jadi kita memang identitasnya kita asli penduduk kita sudah identitas di Bali, sudah identitas di Bali, maka ya saya ngizinnya di sini. Oh, ngurusnya ya. Ngurusnya di sini dan alhamdulillah sudah kita sebagai kantor pusat, Ustaz, bukan kota cabang ini. Nanti di Bali kalau ada jamaah yang mau urusannya umroh ke tanah suci atau haji keberangkatan tanah suci, ya nggak usah jauh-jauh, di kita bisa karena kita kantor pusat, Ustaz, bukan kantor cabang. Jadi kalau seandainya terjadi trouble, ya insya Allah tidak sampai seperti itu ya. Tapi kalau kita ngomong pahitnya, mereka enak urusannya langsung di kantor pusatnya, iya di Denpasar, nggak usah jauh-jauh, nggak usah. Ownernya, iya, seperti berarti itu. Pasti ada solusi kan? Iya, insya Allah. Okay. Oh, masya Allah. Berarti nih Pak Haji dalam artian perjalanan ya, sang inspirasi, sang pejuang ternyata luar biasa. Pemirsa yang berbahagia, masya Allah, ini tadi kita coba sekilas apa yang beliau paparkan kepada kita semua. Perjuangan yaitu tidak ada hentinya kan gitu ya, sampai menemu titik kebahagiaan yang hakiki lah dengan usaha yang Pak Haji Herman geluti sampai saat ini, bahkan sampai menjadikan apa istilahnya perusahaannya beliau, dan juga ada nama tadi sudah sempat disebutkan yaitu Sohibul Wafa. Atau mungkin yang seperti jaketnya ini yang dipakai ini jasnya ya, itu logonya. Ya logonya seperti ini. Wah, jadi luar biasa. Nanti kalau di jalan ada baju seperti ini, berarti timnya kita. Masya Allah, luar biasa, masya Allah. Baik Pak Haji, jadi dalam kesempatan ini alhamdulillah ya, jadi termasuk apa yang tadi sampaikan tadi, betul-betul ini menjadikan kita semua pemirsa supaya tidak putus asa ya, benar ya? Supaya tidak putus asa, tidak menyerah sebelum selesai akhir perjuangan ya kan, termasuk beliau ini ya. Makanya tadi kita angkat dengan tema yang luar biasa untuk beliau, yaitu inspirasi sang pejuang ya. Sekali lagi kepada Pak Haji Herman, luar biasa ini. Mungkin ya untuk yang terakhir nih pertanyaan Pak Haji. Siap. Tapi sebelum ke yang terakhir, coba katanya berbagi ilmu berkaitan dengan travel tadi ya. Kita ambil yang travelnya dulu dah. Travel tadi apa nih yang sudah bisa di-sharingkan ke pemirsa, atau bahasanya kiat-kiatnya atau tipsnya, apalagi setelah menjadi karyawan terus sekarang menjadi owner, pastinya ini menurut saya jenengan pasti ingin memudahkan tuh calon jamaah yang ingin berangkat haji dan umroh. Oleh sebab itu monggo untuk bisa disampaikan ke pemirsa supaya pemirsa bisa mendapatkan edukasi ya toh, sehingga berangkat umroh itu sulit enggak gitu kayaknya. Dan juga mungkin biasanya mahal enggak? Terus pelayannya bagaimana kan gitu, itu pasti pertanyaan yang akan menggeluti oleh calon jamaah. Tapi kalau saat ini Pak Haji Herman bisa menjelaskan, masya Allah. Monggo Pak Haji. Iya, kalau kita ingin menjadi yang lebih baik lagi ya, yang pertama itu Ustadz, kita itu jujur. Nomor satu itu harus jujur, pantang menyerah, semangat terus, nggak boleh. Ya itu tadi saya bilang nggak boleh menyerah. Pasti sesuatu itu pasti ada ada perjuangan, ada butuh ngoyoh lah seperti itu. Dan alhamdulillah saya bisa menjadi salah satu pemiliknya perusahaan bisnis ya. Dan kalau jenengan bilang itu tadi bagaimana orang memudahkan orang untuk berangkat tanah suci ya insya Allah itu sangat mudah sekali Ustadz. Yang penting dari niatnya kita, yang penting intinya itu kita itu niat Bismillah. Terus yang kedua, ya harus lunas Ustaz. Kalau sudah niat yang pertama, yang kedua lunas, ya insya Allah berangkat. Nah, sekarang sudah adalah salah satu travel yang bisa mengantarkan ke tanah suci di daerah sendiri, di Bali khususnya. Kalau orang Bali ngapain kita daftar ke luar? Ini kan dimudahkan kita daftarnya langsung ke di tetangga sendiri di Denpasar kan gitu. Berangkatnya juga dari Ngurah Rai langsung, kita nggak ke Jakarta, kita nggak ke Surabaya.
Surabaya, nggak kemana-mana, langsung di Ngurah Rai Ustaz. Dan insya Allah kalau pelayanan, kalau masalah harga, masalah apa namanya itu fasilitas sesuai dengan budgetnya jamaah. Banyak minta yang agak murah, ya kita pakai fasilitas yang bintang 3, yang menengah yang pakai bintang 4. Kepingin yang kelas sultan, iya kita naikkan di eksekutif di bintang 5 di Zam-Zam Tower yang dekat seperti itu. Jadi sesuai lah dengan yang dikehendaki jamaah. Nah, ini Pak Haji, Masya Allah luar biasa. Pertanyaan yang kayaknya ini perlu pertanyaan yang konkret nih, jawaban yang konkret. Maksudnya pengalaman dalam artian jamaah ini kalau sudah punya niat, sudah istilah tadi ya, berusaha. Kira-kira ada enggak pengalaman berharga yang saat kemarin Pak Haji Herman ini temui, termasuk calon jamaah dengan kondisi seumpama keterbatasan apa? Mungkin itu bisa menjadi inspirasi, bisa diceritain kalau ada loh Pak Haji. Iya. Ya kayaknya banyak sekali itu. Contohnya tuh banyak sekali. Itu jadi ada salah satu yaitu udah bilang kalau kita sudah mau niat ke tanah suci itu, orang yang berangkat umroh maupun haji itu sebenarnya bukan untuk orang yang kaya, bukan orang yang berduit. Tapi tidak. Allah memampukan orang yang dipanggil. Jadi kadang orang ini tidak punya. Mohon maaf ini Ustaz, pekerjaannya biasa, iya rumahnya biasa, sepedanya biasa. Tapi kalau sudah dipanggil sama Allah, dimampukan. Contohnya, salah satu ini jadi si Fulan, dia kerjanya tukang lah atau apa kayak gitu apa. Yang pernah dialami Pak Haji. Ya, kalau ini mohon maaf ya, beliau itu sebagai masas apa ya? Pijat. Iya pijat. Oh pijat, ya. Iya pijat. Saya bilang, kalau jenengan mau niat, ya udah awali dengan bismillah dan jangan lupa untuk DP. Artinya berapapun antum punya uang, jenengan punya uang, titipin aja. Itu artinya apa? Allah tahu kalau sampean ini bener. Wah, aku niat ini memang bener. Hatta itu 100.000, 200.000, 500.000, sejuta, terserah. Ya, minta sama Allah. Biar nanti Allah yang menyelesaikan. Saya bilang gitu sama ibu-ibu ini. Yang sudah. Jenengan bismillah mawon, akhirnya beliau nurut. Akhirnya waktu itu Ustadz kalau tidak salah nitip uang 500.000 untuk DP, kasihlah. Saya itu saya kasih invoice, saya tanda jadi. Udah ibu bismillah, nggak usah mikir jenengan nanti kapan lunasnya, udah serahin sama Allah semua. Akhirnya betul Ustadz. Beberapa bulan kemudian datang tuh ibu kantor. Pak Haji, alhamdulillah ini Pak Haji saya dapat rezeki nih sekian juta langsung. Kaget saya, loh kok banyak sekali Bu, alhamdulillah. Jadi biasanya saya itu mijet itu cuma sekali, 2 kali, ini sampai lebih dari 5 kali, sampai capek saya. Dan yang anehnya Ustadz ini luar biasa. Orang namanya waktu itu tarif cuma 80.000 kalau sekali mijet itu kalau di kan aplikasi Ustaz aplikasi. Itu orang ngasih itu luar biasa, ada yang 300.000, ada yang 500 sampai 600.000 dia bilang. Setiap orang ini jadinya itu udah saya bilang kan. Kalau Allah sudah memanggil, pasti Allah memampukan orang yang dipanggil itu. Pada akhirnya beliau datang lagi tuh. Ternyata dia tak pikir mau nyicil nabung lagi kan, nambahi. Ternyata dia datang lagi, dia bilang suami saya mau umrohin juga, alhamdulillah rezeki. Waktu itu insya Allah suaminya itu sopir di salah satu perusahaan gitu, sopir. Jadi kan ya keterbatasan gajinya masih berapa kan gitu. Beliau itu bisa memberangkatkan asal mulanya satu orang, beliau sendiri, bu ini, akhirnya suaminya diajak juga, dia yang bayarin loh. Itu loh, kita bilang gitu. Iya. Baik, Mas. Seperti berarti suatu mudah itu salah satu, banyak sebenarnya cerita-cerita kalau saya sebutkan, banyak ini. Berarti inspirasi juga ini sama pemirsa supaya apa yang jenengan sampaikan ini berarti tidak ada keterbatasan bagi kita sebenarnya. Kembali kepada niat. Kepada niat. Kalau kita sudah niatnya sudah kenceng, insya Allah dimudahkan. Gampang itu ya. Profesi apapun tidak memandang. Kalau memang sudah sama Allah panggil, pasti berangkat. Tidak mungkin enggak sudah. Baik, terima kasih Pak Haji. Masya Allah luar biasa. Kalau kita terusin mungkin kayaknya bisa 3 jam, 4 jam ini. Kasihan jenengan ini kalau jadwalnya banyak ini. Masya Allah. Berarti jenengan ini luar biasa. Terus mungkin untuk pesan ini Pak Haji, mungkin ya
Oh iya, mungkin ada enggak sekaligus pesan ya, pesan kepada pemirsa berkaitan dengan semangatnya untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, dan sekaligus kalau memang ada jadwal pemberangkatan, ada enggak ini? Boleh nanti disampaikan kepada pemirsa sekaligus menjadi closing statement pada kegiatan podcast kita hari ini. Monggo Pak Haji. Ya, kalau itu tadi saya bilang, kalau kita sudah punya niat ya segera langsung dilaksanakan, karena menunda-nunda niat baik itu nanti goroi setan. Nah, nanti digoda sama setan lagi, nggak jadi lagi. Terus kalau pemirsa yang mau berangkat umroh maupun haji, di PT kami membuka yaitu setiap bulan pasti ada jadwal. Setiap bulan bisa sekali, bisa 2 kali sesuai dengan permintaannya jamaah seperti itu. Jadi sangat mudah sekali, tinggal datang, daftar, ngisi formulir, kasih DP, sudah jalan sudah. Insya Allah pasti dimudahkan semuanya seperti itu. Gitu ya. Masya Allah. Ada pemberangkatan tanggal berapa nih? Insya Allah ini kita tanggal 11 Januari, lagi berapa hari ini Ustaz? Oh gitu. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 7. 7 ya? Iya. Tanggal 11 Januari. 4 hari lagi ya? Iya, kita akan ada keberangkatan Insya Allah 46 jamaah, 1 bis. Ya. Kita umroh 3 negara Ustadz, ini luar biasa. 3 negara ya. Di Dubai 2 hari, di Turki kita ke Istanbul sama Bursa, kita main salju nanti di sana 3 hari, baru kita ke Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Haji Hermanto yang luar biasa. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini Masya Allah tadi sudah berbagi ilmu dari Pak Haji Herman kepada kita semua berkaitan dengan, pertama memang kita coba menggali inspirasi profilnya beliau ya. Ternyata perjalanan bisnisnya atau ikhtiar bekerjanya kita acungi jempol ya, karena tanpa ada keluh kesah, tapi terus beliau memberikan tahapan-tahapan atau proses yang luar biasa. Tidak semudah kita membalik telapak tangan untuk sukses kan gitu. Mulai dari yang pertama di mebel, yang kedua kuliner, yang ketiga di jualan tas, jualan tas aksesoris, yang keempat properti, yang terakhir ternyata Allah takdirkan beliau harus mengurusi jamaah haji dan umroh. Masya Allah, ini inspirasi yang luar biasa dan jarang kita temui. Oleh sebab itu dalam kesempatan podcast kali ini betul-betul semoga pemirsa yang lain bisa, ayo kita semangat ya, semangat dalam berikhtiar, berusaha, jangan ada kata-kata putus asa gitu ya Haji ya. Dan semoga apa yang menjadi niatan kita yang terbaik, lebih-lebih khususnya umat Islam. Nah, kalau ingin melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, nggak usah jauh-jauh ya. Di Bali sudah ada kantornya, yaitu namanya Sohibul Wafa ya. Boleh nanti langsung komunikasi sama beliau, langsung owner nanti masalah hal-hal yang berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan beliau. Baik, terima kasih Pak Haji Herman atas waktunya, semoga menjadikan inspirasi kita semuanya dan pemirsa yang berbahagia. Tapi sebelum kita akhiri ini, wah ini ada madu Pak Haji, Masya Allah, madu yang mana ini diproduksi ya atau dilegalisasi oleh Talita Group. Wah, madu ini juga termasuk madu yang pemberdayaan ekonomi umat UMKM. Jadi madunya berasal dari daerah-daerah Bali, tidak jauh-jauh. Berarti sekitar Bali aja ya. Iya, kabupaten kita dihimpun oleh Talita, akhirnya didistribusikan oleh Talita Group. Masya Allah, sehat pemirsa. Ayo semua segera bisa menikmati madunya dan bisa sehat bersama-sama. Sekali lagi bersama madu Talita kita sehat sejahtera. Kita akhiri Pak Haji dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Iya.